Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Rasulullah SAW hiduplah seorang pemuda yang bernama Zaid yang berumur 35 tahun namun belum juga menikah. Dia tinggal di Sufah atau teras Masjid Madinah. Suatu ketika di saat Zaid sedang duduk sambil mengasah pedangnya, tiba-tiba Rasulullah SAW datang menghampirinya dan memberi salam. Zaid sangat kaget dan menjawab salam Rasulullah SAW dengan gugup. Rasulullah SAW pun berkata kepada Zaid, "Wahai saudaraku Zaid, selama ini aku perhatikan engkau sendiri saja." Zaid pun menjawab, "Allah bersamaku." Kemudian Rasulullah SAW menuturkan, "Wahai Zaid, bukan itu yang aku maksudkan. Yang ingin aku tanyakan, kenapa engkau masih membujang selama ini? Apakah engkau tidak laku?" Zaid menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan wajahku pun tak tampan. Siapa yang mau dengan diriku ya Rasulullah?" "Asal engkau mau, itu urusan yang mudah," kata Rasulullah SAW sambil tersenyum. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk membuat surat yang berisi lamaran untuk wanita yang bernama Zulfa binti Sa'id. Ia adalah putri seorang bangsawan yang kaya raya dan juga berparas cantik. Setelah surat itu selesai ditulis, maka Rasulullah memberikan surat tersebut kepada Zaid dan memerintahkan agar segera mendatangi rumah Sa'id dan menyerahkan surat lamaran tersebut kepadanya. Zaid pun mendatangi Sa'id di rumahnya dan berkata, "Wahai saudaraku Sa'id, aku membawa surat dari Rasulullah SAW untuk diberikan kepadamu." Sa'id menjawab, "Ini suatu kehormatan bagiku," sambil membuka surat tersebut dan membacanya. Ketika membaca surat tersebut, Sa'id sangat terkejut karena tradisi pada masa itu seorang bangsawan harus menikah dengan bangsawan, begitu pula sebaliknya. Akhirnya Sa'id bertanya kepada Zaid, "Wahai saudaraku, betulkah surat ini dari Rasulullah?" Zaid pun menjawab, "Apakah engkau pernah mendapati aku berbohong?" Dalam suasana yang seperti itu, lalu putrinya Sa'id yaitu Zulfah datang dan berkata, "Wahai ayah, mengapa sedikit tegang dan dengan tamu ini?" Kemudian Sa'id berkata, "Wahai anakku, ini adalah seorang pemuda yang ingin melamarmu." Di saat Zulfah melihat keadaan Zaid, Zulfah merasa dirinya terhina, maka sambil menangis ia berkata, "Wahai ayah, banyak pemuda yang tampan dan kaya raya semuanya menginginkan aku." Lalu Sa'id berkata kepada Zaid, "Wahai saudaraku, engkau tahu sendiri anakku tidak mau. Bukan aku menghalanginya. Tolong sampaikan kepada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak." Mendengar nama Rasulullah disebut, Zulfah pun bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa membawa-bawa nama Rasulullah?" "Surat lamaran kepada dirimu ini adalah perintah Rasulullah," jawab ayahnya. Ketika Zulfah mengetahui bahwa lamaran tersebut adalah perintah Rasulullah, ia pun kaget, kemudian beristighfar, "Wahai ayah, mengapa engkau tidak bilang dari tadi ayah, bahwa lamaran ini adalah perintah dari Rasulullah SAW? Kalau begitu, segera nikahkan aku dengan pemuda ini, karena aku ingin mengabdi pada Rasulullah. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka diminta Allah dan Rasulnya agar Rasul yang mengadili mengambil keputusan di antara mereka, ucapan yang muncul hanyalah, 'Kami mendengar dan kami patuhi, taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.'" Quran Surat An-Nur ayat 24 ayat 51. Kemudian Zaid pun pulang dengan keadaan gembira. Ia merasa senang karena lamarannya diterima. Ketika sampai di masjid, ia bersujud syukur. Rasulullah pun tersenyum melihat tingkah laku Zaid. Kemudian Rasulullah SAW bertanya pada Zaid, "Alhamdulillah, lamarannya diterima ya Rasulullah," jawab Zaid. Rasulullah SAW bertanya lagi kepada Zaid, "Apakah kamu sudah ada persiapan?"
Belum ya Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa, jawab Zahid. Akhirnya Rasulullah menyuruhnya pergi ke beberapa sahabat agar mereka membantunya mendapatkan uang untuk keperluan menikah. Setelah mendapatkan uang yang cukup banyak, Zahid pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan pernikahan dirinya. Namun ketika baru saja tiba di pasar, bersamaan itu pula ada pengumuman jihad untuk perang melawan orang kafir yang mau menyerang Islam. Zahid mulai bingung untuk menentukan sikap menikah atau berjuang untuk agama Allah. Akhirnya ketika Zahid sampai di masjid, dia melihat kaum muslimin sudah siap-siap dengan perlengkapan senjata. Lalu Zahid bertanya, "Ada apa ini?" Sahabat menjawab, "Wahai Zahid, ini orang kafir akan menghancurkan kita. Apakah engkau tidak mengetahui hal itu?" Zahid istighfar beberapa kali sambil berkata, "Jika begitu, uang untuk menikah ini akan aku belikan baju besi dan kuda yang terbaik. Aku lebih memilih jihad bersama Rasulullah dan menunda pernikahan ini." Mendengar jawaban Zahid, para sahabat menasihatinya, "Wahai Zahid, nanti malam kamu berbulan madu, tetapi engkau malah hendak berperang." Zahid pun menjawab dengan tegas, "Hatiku sudah mantap untuk bersama Al-Mustafa Rasulullah pergi berjihad." Lalu Zahid membacakan ayat Al-Quran di hadapan para sahabatnya yang lain. "Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum kerabatmu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, itu semua lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dengan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." Quran Surat At-Taubah ayat 24. Akhirnya Zahid maju ke medan pertempuran. Dengan hebatnya beliau bertempur. Banyak dari kaum kafirin tewas di tangannya, dan pada akhirnya beliau mendapatkan syahid gugur di medan perang. Ketika peperangan telah usai, kemenangan direbut oleh Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW memeriksa satu persatu para pejuang Islam yang telah gugur di jalan Allah. Dari tampak kejauhan sosok pemuda yang bersimbah darah, Rasulullah pun langsung menghampiri pemuda sambil meletakkan kepalanya. Sambil menangis, Rasulullah SAW berkata, "Bukankah engkau ya Zahid yang hendak menikah malam ini, tapi engkau memilih keridhaan Allah berjihad bersama?" Kemudian Rasulullah SAW tersenyum sambil memalingkan muka ke sebelah kiri, dikarenakan beliau melihat para bidadari yang sangat cantik sedang berebutan ruh Zahid yang sangat mulia, dan tak sengaja gaunnya tersingkap hingga betisnya yang indah sekali. Hal tersebut membuat Rasulullah SAW menjadi malu dan memalingkan wajahnya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat suci Al-Quran yang artinya, "Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sejatinya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki mereka dalam keadaan bahagia disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati." Quran Surat Al-Imran. Ketika Zulfah mendengar kabar tentang calon suaminya yang gugur di medan jihad, Zulfah pun berkata, "Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Jika aku tidak mendampinginya di dunia, maka izinkanlah aku dapat mendampinginya